Oke, assalamualaikum, selamat siang. Saya akan bahas sedikit tentang quiz time kemarin ya. Ada 3 pasien. Ini pasien pertama kita, pasien dengan tensi 85/60, akral dingin dan udem baru. Kita lihat ECG-nya apa? Sinus jelas bukan, karena P-nya banyak, QRS-nya 1. Dan 1 yang jelas ada khas gambaran gigi gergaji. Ini adalah suatu atrial flutter. Ya. Kita lihat ini gigi gergaji di sini ya. Gigi gergaji ya, material flutter. Dan ini kalau mau lebih detail di sini, ya, ini flutternya jelas. Dan memang atrial flutter ini dia dengan variabel blok, jadi bloknya bervariasi. Kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5, 6, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5 ya. Jadi 4:1, 5:1, 6:1. Jadi bloknya bervariasi. Itu yang pertama. Pasien kedua kita, ini AF apa enggak? Sekilas kalau teman-teman hanya melihat misalnya di lead V5, ini kayak AF ya, karena irregular. Itu satu. Tapi kalau kita mau detail, lihat di V1. Makanya kalau lihat lead, jangan hanya satu lead aja ya. Lihat di beberapa lead. Lihat di lead 1, ini saya besarkan di lead 1. Ini kita lihat ada gelombang P. Tapi P-nya yang ini nggak jelas, tapi di sini jelas ada, di sini jelas ada, di sini jelas ada. Tetapi P-nya berbeda-beda bentuknya. P-nya berbeda-beda bentuknya, kemudian ada 3P dengan jenis yang berbeda, misalnya di sini satu, ini berbeda dengan ini berbeda lagi dengan ini ya. Dengan bentuk yang berbeda-beda ini juga ketika 3 atau lebih ada P yang berbeda-beda dengan rate yang cepat, maka kita sebut sebagai multifokal atrial takikardia. Ini juga panas ya, tensinya juga rendah, sama-sama rendah semua. Yang pasien ketiga, pasien dengan keluhan lemas dan sesak, ada murmur diastolik, tensinya sekian, akralnya hangat. Kalau ini juga sama, kalau kita lebih detail, kita lihat P-nya tidak jelas, jelas bukan sinus, RKR tidak teratur, kalau ini lebih jelas ya, kalau dia suatu AF. Tapi bukan flutter. Lihat atrial flutter, P yang paling jelas harusnya ada di lead 2, 3, dan AVF. Ya, ini di V1 kelihatan ada, tapi di lead 2, 3, dan AVF tidak ada flutter. Dan pada flutter ada pola. Ya, kalau pada atrial fibrilasi sama sekali benar-benar irregular. Nah, ini gambar saya ambil dari internet, AF, atrial flutter, dan multifokal atrial takikardia. Pertanyaannya adalah perlu kardioversi apa enggak? Teman-teman yang menjawab kardioversi berpikir karena, kalau takiaritmia menyebabkan hipotensi, maka pertimbangan kardioversi. Tapi ingat, ini sebenarnya ACLS memberikan pertimbangan ini ketika pasien lebih di atas 150 kali per menit. Jika takiaritmia, denyut jantungnya harus cepat. Karena kalau denyut jantung di bawah itu biasanya bukan itu yang bikin shock. Ingat ya. Jadi hanya pasien dengan sangat takikardia yang severe yang bisa dipikirkan untuk kardioversi. Bisa dipikirkan, jangan dilakukan dulu ya. Tapi jika bisa dipikirkan untuk dilakukan kardioversi. Terutama kalau heart rate-nya di atas 150. Ya. Jelas pasien kita tadi nggak ada yang heart rate-nya di atas 150. Jadi sebenarnya kardioversi sejak awal bukan indikasi. Ingat, harus takiaritmia, takikardi, jadi cepat ya. Itu satu. Dan beberapa teman yang lain, loh dok, tapi kalau di guideline ESC bilang kalau hemodynamic unstable maka emergency electrical cardioversion. Ya, ini adalah gambaran secara umum ya, di mana ini adalah guideline yang secara umum tapi tidak bisa di di kalau bahasa Jawanya digebiah uyah, di generalisir ke semua pasien. Bahkan beberapa pasien di sini tidak ada bilang kalau pasca stroke jangan di kardioversi dan lain-lain, enggak, karena ini hanya secara umum. Salah satunya jelas ada di uh, statement dari Canadian Emergency Physician, dan itu saya setuju banget bahwa instability karena akut primary AF atau atrial flutter itu sangat jarang, kecuali AF dengan WPW. Jadi AF yang rapid itu sendiri, misalnya heart rate-nya 160, 170, itu kalau toh ada gangguan hemodinamik belum tentu dari AF atau atrial flutter-nya itu. Ya, sangat jarang, uncommon, ya, tidak umum, kecuali kalau AF dengan BPW. Kalau AF dengan BPW karena kita nggak punya obatnya di sini, ya udah dilakukan kardioversi. Kecuali kalau di luar mungkin ada obat-obat kayak prokainamid dan lain-lainnya. Jadi nanti akan ada upload di YouTube untuk
webinar kita kemarin, bahwa intinya pada pasien dengan AF pasien ya, itu sebelum kardioversi ada 1-7 yang harus dipikirkan. Jadi jangan tergesa-gesa karena kita harus memikirkan antara manfaat dan resiko ya. Gitu. Nah, apakah pasien pertama kita ini harus di kardioversi? Jelas tidak, karena jelas tadi tidak takiaritmia, itu yang pertama. Jadi heart rate-nya tuh flutter tapi relatif heart rate-nya cukup bagus ya, nggak terlalu cepat. Kalian kardioversi malah jadi jelek karena EF-nya udah jelek nih pasien ini. Ya, dengan severe mitral regurgitasi. Nah, kemungkinan enggak ada trombus kecil-kecil di sini? Sangat mungkin. Dan lihat tensinya turun, akral dingin, udem paru bukan dari flutternya, tapi karena memang ejection fraction atau pompa jantungnya jelek, karena severe mitral regurgitasi. Jadi pada pasien ini meskipun ini atrial flutternya cepat sekalipun, itu tidak ada indikasi untuk dilakukan kardioversi. Misalnya anggap aja atrial flutternya heart rate-nya 170 gitu. Perlu enggak dia kardioversi? Enggak. Karena akral dingin dan udem parunya karena tensinya sekian ya karena ejection fraction rendah dan MR severe-nya. Apa yang harus kita lakukan? Bukan kardioversi tapi kontrol rate saja. Itu cukup. Ya. Kemudian yang nomor 2, jelas karena ini bukan AF ya, PPOK exacerbasi akut, tensinya rendah bukan karena AF-nya, ini karena sepsis ya, karena pneumonia kemungkinan ya, karena hipoksia yang berat ya. Jadi yang diobati ininya, bukan tensi aja. Jadi teman-teman jangan hanya melihat pada guideline, pada buku ACLS kemudian sangat fanatik pada itu. Tetap kita memberikan terapi kepada pasien itu sesuai dengan kondisi pasien kita. Kalian punya clinical judgment dan itu sah gitu ya. Kemudian keluhan nomor 3 ini pasien keluhan lemas, sesak, murmur diastolik di sinistra, LPS sinistra dan tensi sekian, akralnya hangat. Ini kira-kira perlu dikardioversi enggak? Jelas karena enggak, karena AF-nya tidak rapid. Itu yang pertama. Tapi kalau toh misalnya AF-nya rapid, menurut saya juga tidak perlu dilakukan kardioversi. Anggap aja ini heart rate-nya AF-nya rapid 180 kali per menit. Ya. Perlukah dikardioversi? Ingat bahwa sangat jarang instability karena akut primary AF itu sangat jarang. Kecuali AF dengan WBW, itu harus dipikirkan. Terus yang kedua, hipotensinya itu, shocknya itu, bukan primer karena AF-nya, tapi karena faktor-faktor di luar AF, yaitu nanti kita lihat dia ada murmur diastolik di linea parasternal sinistra. Kemungkinan apa? Nah, kalau teman-teman belajar lagi mungkin dia suatu aorta regurgitasi, nanti kita lihat lewat echo. Jadi tidak stabil related to AF-nya itu bukan karena AF-nya ketidakstabilan itu, tapi karena faktor lain, yaitu kita lihat pasien ini ada severe aortic regurgitation di sini ya, severe aortic. Dan satu hal kalau teman-teman lebih detail lihat ini, ada trombus di sini. Trombus. Kalau tadi teman-teman hanya berpikir misalnya ini AF-nya cepat ya. Wah, ini cepat nih, AF-nya cepat nih, harus kita lakukan kardioversi nih karena dia AF-nya cepat. Ada trombus di sini. Jadi sekali lagi ketika teman-teman ada AF yang rapid sebelum kardioversi pikirkan apakah AF-nya karena BPW? Oh bukan. Apakah kira-kira primer AF ini betul-betul sebelumnya nggak ada AF kemudian jadi AF dan ketidakstabilannya related sama AF-nya, di mana ingat ini sangat jarang. Teman-teman yakin nggak itu episode pertama? Nggak yakin. Onsetnya yakin nggak kalau kurang dari 12 jam? Nggak yakin. Kenapa kok saya bilang 12 jam? Karena ketika kurang dari 12 jam itu risk stroke-nya sangat kecil, 0,3% kalau dilakukan kardioversi. Tapi kalau di atas itu udah meningkat. 1% kurang lebih kalau di atas 12 jam. Ada MS, ada medical valve. Kalau ada jangan pikirkan itu untuk kardioversi. CHA score-nya agak tinggi, udah nggak usah kardioversi daripada nanti ada apa-apa ya. Control rate aja. Nanti video lengkapnya ada di YouTube. Ya, tadi itu ada trombus ya. Jadi ingat yang saya sampaikan bahwa guideline, buku ACLS itu menjadi panduan, tetapi tidak semata-mata kemudian kita membuta pada apa-apa yang ada di kedua pedoman tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.